Halo guys, assalamualaikum, dengan Tony di sini dan kali ini saya akan unboxing Poco M7 Pro 5G dan saya akan ngebandingin kamera dari Poco M7 Pro 5G ini dengan Poco X7 Pro karena kedua ponsel ini pakai modul kamera yang sama yaitu Sony IMX882, resolusinya juga sama-sama 50 megapiksel dan sudah pakai OIS. Namun secara megapiksel, kamera di Poco M7 Pro ini malah turun dari seri sebelumnya, di mana seri sebelumnya itu pakai kamera OmniVision dengan resolusi 64 megapiksel. Jadi mau nggak mau kita harus berkompromi dengan spesifikasi di atas kertas, tapi secara realnya sih saya jarang motret dengan resolusi yang besar ya. Jadi saya biasanya pakai resolusi default aja kayak gitu. Itu pun udah cukup menurut saya. Ponsel ini dijual dengan harga 2.800.000, tapi untuk saat ini ponsel ini lagi diskon-diskonnya. Jadi bisa didapatkan di angka 2,5-an. Tapi beberapa hari yang lalu saya beli ponsel ini di TikTok itu lagi ada diskon dan saya mendapatkan harga 2.370.000, yang mana menurut saya itu sebuah angka yang worth it untuk sebuah ponsel dengan MediaTek Dimensity 7025 Ultra, karena secara performa MediaTek Dimensity 7025 Ultra ini nggak akan terlalu jauh dengan MediaTek Helio G100, hanya saja ini sudah 5G. Untuk kapasitas baterainya naik dari 5110 mAh dari sebelumnya 5000 mAh di Poco M6 Pro. Sayangnya untuk kecepatan chargingnya turun dari 67 watt ke 45 watt aja. Untuk sisanya yang lainnya kurang lebih sama, kecuali untuk M7 Pro ini sudah IP64, kalau di M6 itu IP-nya 54 kalau nggak salah. Untuk kamera dia pakai 50 megapiksel Sony kamera dengan OIS, yang mana ini upgrade juga karena di M6 itu pakai sensor OmniVision dengan besar sensor 1/2 inch. Kalau ini naik sedikit banget 1/195 inch. Nanti saya akan bandingin kamera di sini dengan di sini apakah sama. Kita unboxing dulu aja. Di paket penjualannya kalian masih akan mendapatkan case seperti ini warna hitam sama seperti case-nya di Poco X7 Pro. Case-nya seperti ini, stiker, buku manual, kemudian pin injektor. HP-nya itu sendiri nanti kita akan lihat lagi. Kemudian dalamnya ada charger 45 watt, kemudian ada kabelnya USB A ke USB Type C. Oke, kita kesampingin dulu aja, kita lihat HP-nya. Ini saya pesan yang warna silver. Ala-ala dual tone seperti itu. Kita kelentek dulu aja ininya. Oke, ini adalah Poco M7 Pro 5G yang warna silver. Secara kesan pertama memegang ponsel ini terkesan ringan ya, dan terkesannya itu menjadi murahan seperti itu. Apalagi back covernya ini ya terkesan agak plastiknya aja menurut saya, beda dengan Poco X7 Pro ini yang terkesan lebih berat juga, jadi ya lebih terkesan HP mahal seperti itu. Untuk modul kameranya seperti ini, jadi dia besar. Harusnya dibuat seperti ini ya, karena ini lebih simple dan lebih menarik menurut saya. Oke deh, kita nyalain dulu aja. Yap, sudah di setup dan ini sangat banyak bloatware-nya. Hal yang normal untuk sebuah ponsel Poco. Tapi ini sangat mudah untuk di uninstall. Nanti saya akan uninstall, tapi sekarang kita akan lihat kameranya dulu. Kita bandingin dengan Poco X7 Pro. Tampilan kameranya tentu saja sama ya. Coba kita ke menu Pro-nya dulu. Kita di sini kita ke menu Pro. Untuk menu-menunya juga masih sama. Untuk di ini yang Poco X7 Pro, ini yang M7 Pro. Untuk menu di settingan Pro-nya juga masih sama. Tapi kalau nggak salah ada yang membedakan, yaitu kalau kita masuk ke menu lainnya nanti kita akan melihat perbedaannya. Di Poco X7 Pro ini sudah ada dual video, kemudian ada mode sutradara. Di sini nggak ada. Kalau mode sutradara ini dia akan tampilannya seperti ini, dan kita bisa menggunakan yang namanya lock atau color profile lock.
sehingga akan lebih fleksibel untuk melakukan color grading nantinya. Tapi di Poco M7 Pro ini nggak ada. Mungkin ini keterbatasan di MediaTek Dimensity 7025 Ultra-nya. Oh ya, untuk videonya sendiri maksimal 1080p 30 fps doang. Kalau ini bisa sampai 4K 60 yang di X7 Pro, sedangkan di M7 Pro ini cuma 1080p 30 fps doang. Memang sangat disayangkan sih. Saya berharap ada 1080 60 fps kayak gitu. Tapi ya udahlah, nggak ada di sini. Dan oh ya, kameranya ini cuma ada satu doang di sini dan ditemani dengan kamera deep sensor. Sedangkan kalau di M6 Pro itu selain kamera utamanya ada ultrawide dan ada kamera makro. Memang sangat disayangkan ya, M7 Pro ini setup kameranya cuma satu doang. Untuk hasil fotonya kedua ponsel ini sangat identik. Terkadang hasil foto di Poco X7 Pro itu lebih terang daripada di M7 Pro. Ada kalanya juga foto di M7 Pro itu lebih terang daripada di Poco X7 Pro. Tapi yang jelas keduanya sama-sama saya jepret dengan settingan otomatis dan tanpa HDR. Hasilnya ini bener-bener identik banget, dan kalau nggak dikasih label kayak gini, mungkin saya juga nggak akan tahu mana yang hasil foto dari Poco X7 Pro, mana yang dari M7 Pro. Untuk foto saya bisa katakan keduanya bisa menghasilkan foto yang cenderung bagus, tidak terlalu oversaturated dengan ketajaman yang cukup pas, nggak terlalu over post processing seperti itu. Untuk foto di malam hari pun keduanya bisa menghasilkan foto yang cukup bagus dan keduanya juga cukup identik. Namun ketika kondisi foto rendah cahaya yang sangat ekstrim, post processing di Poco X7 Pro itu lebih baik daripada di Poco M7 Pro karena bisa menghasilkan foto yang sedikit lebih terang. Untuk perekaman videonya, karena keduanya sudah dibekali dengan Optical Image Stabilization alias OIS, jadi kalau dipakai ngerekam sambil jalan gini cukup stabil, nggak banyak goyang-goyang. Tapi di video berikutnya, video di Poco X7 Pro sedikit lebih terang, terutama di bagian wajah, dibandingkan hasil video dari Poco M7 Pro. Ya, ini kamera X7 Pro dan kamera M7 Pro, semuanya saya set di 1080p 30 fps. Dan semuanya ini sudah memiliki OIS. Kondisi saat ini sangat berangin dan cukup ribut ya dengan kendaraan. Jadi saya kurang tahu apakah akan kedengaran suaranya. Dan ini semuanya pakai kamera belakang, jadi saya juga belum tahu hasilnya kayak gimana. Harusnya sih oke-oke aja ya dengan kamera kedua ponsel ini. So, menurut saya kedua ponsel ini bisa menghasilkan foto yang cukup identik, begitu juga dengan videonya. Tapi di Poco X7 Pro itu bisa ngasih video yang sedikit lebih terang daripada di Poco M7 Pro dalam beberapa skenario. Tapi tentunya di Poco X7 Pro itu memiliki lebih banyak fitur dan sudah support perekaman hingga 4K 60 fps. Namun untuk sebuah ponsel dengan harga 2,5 jutaan seperti ini, hasil foto di Poco M7 Pro ini juga sudah oke menurut saya.